Ukiran inspirasi sang maestro dipadu teknik desain modern. Tempaan keterampilan ahli tenun BHS membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship. BHS, The Art of Craftsmanship. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadirin pemirsa Al-Bahjah TV, pendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa untuk bersama-sama mempelajari kajian tentang fikih haji dan umroh bersama guru kita tercinta Buya Yahya, tentunya di program spesial Halaqah Fajar. Alhamdulillah pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang tawafnya wanita haid ya. Dan sekarang kita akan memasuki pembahasan tentang sa'i. Cuma kita akan ada sedikit catatan yang belum dibaca, nanti akan disampaikan oleh guru kita tercinta Buya Yahya. Namun sebelumnya kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat Buya? Alhamdulillah sehat semua, dan semoga Allah senantiasa memberikan segala kebaikan. Amin, amin. Untuk kita berikan keistiqomahan dalam kebaikan, kemuliaan. Untuk menggapai kemuliaan sejati, yaitu nanti di surga. Amin, amin. Bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Buya, sebelum memasuki pembahasan tentang sa'i, ada catatan yang belum dibaca dan Baik. kepada Buya kami persilakan. Bismillah. Ada catatan tentang tawaf. Akan tapi ada beberapa waktu yang lalu ada catatan sebelum tawaf, ada tentang Ka'bah ya, di halaman ke-38. Ada catatan sedikit, yaitu setiap kita melaksanakan sholat disunnahkan untuk bisa melihat Ka'bah. Bukan saja dalam sholat, bahkan setiap kali kita ada di Masjidil Haram disunnahkan untuk bisa melihat Ka'bah. Melihat Ka'bah sunnah, melihat saja. Kemudian membaca talbiyah. Nah, jangan sampai salah tempat. Talbiyah bagus, tapi tempatnya ada. Talbiyah membaca labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kapan dibaca? Dalam umrah. Dimulai saat ihram. Kapan Anda niat saya ihram untuk umrah, saat itu disunahkan Anda memperbanyak talbiyah. Sampai kapan? Hingga saat melihat Ka'bah dan mulai tawaf. Anda melihat Ka'bah mulai tawaf, bukan talbiyah lagi yang dibaca. Jadi waktu Anda tawaf bukan baca labbaik Allahumma labbaik, tapi sudah baca doa-doa bebas yang lainnya. Jadi labbaik itu mulai dari Anda ihram. Kalau Anda mengulang umrah dari Tan'im misalnya, Anda membaca labbaik Allahumma labbaik. Tapi di saat Anda sudah mulai tawaf, tidak ada lagi talbiyah, zikirnya yang lainnya. Di dalam haji mulai dari saat mulai ihram hingga saat mulai melempar jumrah Aqabah. Jadi kapan Anda mulai melempar jumrah Aqabah, saat itu Anda sudah tidak lagi dianjurkan untuk membaca talbiyah. Gambarannya Anda niat untuk haji, kemudian Anda pergi ke Makkah tawaf qudum misalnya, atau kemudian Anda pergi ke Arafah untuk wukuf. Setelah itu Anda pagi, Anda setelah wukuf itu kan malamnya berangkat ke Musdalifah mengambil kerikil, batu kerikil. Kemudian setelah itu Anda ke melempar jumrah Aqabah. Dari saat itu hingga dia mulai melempar jumrah Aqabah. Di saat melempar jumrah Aqabah sudah tidak ada lagi bacaan talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Ini catatan yang sebelumnya. Adapun catatan dalam tawaf. Jika ada orang yang saat tawaf kemudian berhadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Misalnya batal wudu atau tiba-tiba datang haid, maka terputuslah tawafnya. Kalau ia berhadas kecil, maka ia harus bersuci kembali. Dan ia bisa melanjutkan bilangan tawaf yang sudah dilaksanakan dan tidak harus memulai dari awal.
2 tawafan putus, waktu masuk 3 putus karena batal wudhu. Wudhu lagi, mengulang, tapi tidak mengulang dari awal, hanya yang ketiga, dihitung lanjutan. Keduanya utuh, baru nanti berikutnya. Tawaf yang pertama, dihitung yang ketiga, artinya melanjutkan. Misalnya, jika ia sudah melakukan tawaf sebanyak 3 putaran, maka ia tinggal melanjutkan putaran yang keempat sampai selesai. Ini adalah pendapat dalam mazhab Syafi'i. Akan tapi jika ia ingin memulai dari awal, maka itu lebih bagus karena ia telah keluar dari khilaf para ulama. Tapi berat, ngapain nih? Tapi mungkin ada orang pengen maksimal karena senang menikmati. Karena terdapat pendapat yang mengatakan bahwa bilangan tawaf yang sudah dikerjakan tidak dianggap dan harus mulai dari awal. Itu pendapat lemah dalam mazhab kita. Nah, jadi adalah istinaf atau bina. Mazhab kita adalah bina, memulai, melanjutkan, membangun di atasnya, melanjutkan. Sebagian mengatakan harus mulai dari awal. Itu perbedaan pendapat, harus ketahui. Bagi wanita haid yang mengkonsumsi, ini adalah keterangan selanjutnya. Bagi wanita haid yang mengonsumsi obat penunda haid haji saat haji dan umrah, maka haji atau umrahnya sah selagi terbukti saat tawaf dalam keadaan suci. Jadi orang menahan haid agar dia tidak haid dengan obat sah. Cuman pertanyaannya, apakah dianjurkan yang demikian itu? Islam kan indah, ngapain memaksakan diri? Bahkan kadang setelah konsumsi obat berubah, perputaran haidnya jadi berubah, rusak, berantakan, keputih, segala macam. Karena obat ini kan mungkin bukan suatu yang sehat. Namanya obat kan kimia yang dikonsumsi akan mempengaruhi fisiknya. Cuman ini pertanyaan fikih, apakah tetap sah? Ya sah, anggap saja orang besok tuh harusnya saya haid, cuman saya minum obat anti haid, selagi terbukti tidak keluar haid, maka dianggap tidak haid. Hal yang terpenting adalah di saat melakukan tawaf, wanita tersebut harus dalam keadaan suci, meskipun disiasati dengan menggunakan obat. Akan tetapi yang harus juga diperhatikan dalam mengonsumsi obat penunda haid adalah petunjuk dari dokter. Jika menurut dokter menggunakan obat untuk menunda haid mengganggu kesehatan, maka ia tidak boleh mengonsumsinya. Namun jika menurut dokter aman dan tidak akan menimbulkan masalah bagi kesehatannya, maka ia boleh menggunakan obat untuk menunda haidnya. Ini adalah dikembalikan pada ahlinya. Baik, kemudian kita masuk bab berikutnya, yaitu sa'i. Sa'i lari kecil antara Safa, Bukit Safa dengan Bukit Marwah. Sa'i adalah rukun haji yang keempat. Artinya, jika dalam pelaksanaan haji tidak melakukan sa'i, maka hajinya tidak sah. Sa'i juga merupakan rukun umrah. Artinya jika dalam melaksanakan umrah tidak bersa'i, maka umrahnya tidak sah. Sa'i adalah meniti atau berjalan antara Bukit Safa hingga Bukit Marwah sebanyak 7 kali putaran. Dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dihitung sekali putaran, dan dari Bukit Marwah ke Bukit Safa dihitung sekali. Jadi dihitung sekali putaran, itulah yang disebut sa'i. Perhatikan gambar berikut, ada gambarnya. Safa, Marwah, Safa, Marwah. Sa'i disebut dalam Al-Quran sebagai syiar Allah. Kalau kita perhatikan sa'i terlihat seperti lari-lari kecil biasa. Akan tapi mempunyai nilai amalan ibadah karena telah menjadi kegiatan dalam rangka kepatuhan kepada Allah. Sudah disuruh itu, kelihatannya lari-lari, sudah ikut. Ibadah kok lari-lari? Yang menjadi nilai ibadah adalah kepatuhan kita kepada Allah. Kelihatannya lari tapi ibadah. Ibaratnya nggak kalah dengan sujud rukuk, sholat dan sebagainya. Lari-lari kecil antara Bukit Safa, Bukit Marwah. Agar ibadah sa'i sah, maka harus terpenuhi syarat-syarat berikut nih, syarat sa'i. Pertama, hitungannya dimulai dari Bukit Safa kemudian menuju Bukit Marwah. Kalau Anda mulai dari Bukit Marwah tidak dihitung, harus dari Bukit Safa. Inna Safa, Al-Quran mulai. Ibda bima bada Allah. Mulailah seperti Allah memulai. Minas Safa wal Marwah. Inna Safa wal Marwata min syairillah. Faman hajjal baita aw itamara fala junah alaihi ay yatawafa bima. Jadi sa'i Safa Marwah. Jika seseorang mulai sa'i dari tengah kemudian menuju ke Bukit Marwah, lalu dari Bukit Marwah menuju Bukit Safa, maka perjalanan tersebut tidak dianggap dalam hitungan sa'i. Baru nanti setelah dari Bukit Safa, hitungan bilangan sa'i dimulai. Harus dari Safa. Jika seseorang, perhatikan gambar berikut ini. Gambarnya kurang lebih seperti itu. Cuman kita di dalamnya. Nah, semoga gambarnya lebih jelas nih. Gambarnya setengah kabur, tapi memang ingin nampakkan sofanya, nggak apa-apa sih. 7 putaran, harus terjadi 7 putaran. Sekali berangkat dianggap 1 putaran, artinya dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dianggap 1 putaran, dan dari Bukit Marwah kembali ke Bukit Safa dianggap 1 putaran. Adapun sa'i
Dimulai dari Bukit Sofa dan diakhiri di Bukit Marwah. Bukit Marwah nanti keluar. Baik, sa'i harus berada di tempat sa'i. Nggak boleh di luar tempat sa'i, di mas'a. Tidak boleh melaksanakan sa'i selain di tempat sa'i. Misalnya seseorang keluar dari batas ke batas masjid atau keluar dari batas sa'i. Nggak bisa. Tempat sa'i yang selama ini kita saksikan bukanlah bagian dari masjid. Jadi tempat sa'i bukan dari masjid. Sehingga wanita haid, mohon maaf, habis tawaf tadi yang kita sebutkan wanita bermasalah, dia ingin mengambil qolaqat, tak taunya setelah tawaf haidnya keluar. Biarpun haid tetap bisa melanjutkan sa'i, sebab tidak disyaratkan dalam sa'i untuk bersuci. Sebab yang disyaratkan bersuci hanya tawaf saja. Bisa tawaf ihram dalam keadaan haid boleh, ihram dalam keadaan nifas boleh, sa'i dalam keadaan haid boleh. Ya, ini. Perhatikan gambar berikut ini, nih, tempat sa'i. Kemudian kalau di luar tempat nggak boleh. Sudah disiapkan tempatnya. Kemudian setelah tausiah pelebaran mas'a, ikuti petunjuk. Itu sudah diskusikan pelebaran mas'a. Itu insya Allah memang sudah tidak keluar juga dari batasnya. Biarpun diperlebar masih di wilayah mas'a. Sebab antara bukit dengan bukit kan bukan hanya sekedar patok begini, bukit kan melebar begini. Bukit sana juga melebar, sehingga kalau diperlebar ya sepanjang itu masih ada. Kalau sudah di luar daripada masjid, di luar daripada wilayah mas'a, tidak sah. Hanya perlu diketahui bahwasanya mas'a bukan bagian dari masjid yang haram bagi wanita haid untuk mondar-mandir di dalamnya. Sa'i dilaksanakan setelah tawaf. Tawaf apapun, nggak ada tiba-tiba langsung sa'i. Harus diiringi tawaf. Apakah tawaf kudum kemudian sa'i? Apakah tawaf rukun dalam umrah kemudian sa'i? Atau tawaf ifadah dalam haji kemudian sa'i? Tawaf kudum dalam haji ada, kemudian sa'i. Jadi kalau mau haji, tawaf kudum kemudian sa'i, nanti waktu tawaf ifadah tidak perlu sa'i lagi. Baik. Sa'i adalah salah satu rukun dalam haji yang dilaksanakan setelah tawaf, baik tawaf kudum, tawaf ifadah. Satu catatan. Sa'i bisa dilaksanakan setelah tawaf kudum bagi orang yang belum wukuf di Arafah. Dia belum wukuf di Arafah, tapi dia ingin mendahulukan tawaf kudum deh, mampir di Masjidil Haram tawaf kudum. Habis tawaf kudum sekalian sa'i deh, supaya ini nyicil mumpung lagi longgar-longgarnya, biar nanti setelah tawaf ifadah, setelah dia wukuf di Arafah lalu tawaf ifadah, tidak perlu sa'i lagi. Catatan kaki di situ. Jika seseorang tawaf kudum kemudian ia melakukan sa'i, maka sa'inya sudah mencukupi sebagai rukun haji dan tidak perlu mengulang setelah tawaf ifadah. Dan kalau mengulang hukumnya makruh, tidak perlu lagi. Baik. 2. Bagi yang sudah wukuf di Arafah, maka sa'i dilaksanakan setelah tawaf ifadah. Karena saat itulah saatnya tawaf. Bagi yang punya uzur, telah disepakati oleh para ulama diperkenankan menggunakan kendaraan yang sakit tadi. Tawaf. 3. Bagi yang tawaf kudum sebelum wukuf di Arafah, sa'i bisa diakhirkan setelah tawaf ifadah. Akhirnya sudahlah, tawaf kudum tawaf saja, nggak pakai sa'i, nggak apa-apa. Akan tapi sa'i lebih baik dilaksanakan setelah tawaf kudum. Maksudnya apa? Biar segera nyicil kerjaan-kerjaan haji yang berat. Karena biasanya kalau sudah masuk tawaf ifadah itu berjubel orang semakin banyak. Karena waktunya hampir bebarengan. Setelah wukuf pada tawaf kudum biasanya. Maka selagi kita setelah wukuf kemudian tawaf ifadah, kemudian sa'i. Makanya sa'i yang menjadi berjubel. Maka selagi kita bisa sa'i setelah tawaf kudum, maka lakukan. Itu lebih ringan. Sebab kalau sa'i bersama tawaf kudum itu bisa saja lebih awal, belum ramai, belum padat dan seterusnya. Tapi kalau setelah tawaf ifadah, sebab waktunya tawaf ifadah itu hampir kompak. Setelah wukuf Arafah, tawaf ifadah semuanya. Rata-rata. Baik, kemudian sa'i yang dilakukan hendaknya harus dengan tujuan untuk sa'i. Jika ada orang ke Bukit Sofa dan Marwah misalnya hanya untuk lomba lari atau mengejar pencuri, maka tidak ada gabsah. Oleh karena itu, niatnya harus untuk sa'i. Jika ada orang yang berniat untuk sa'i, tapi ternyata saat melaksanakan sambil kejar-kejaran, maka tetap sah asalkan niatnya untuk sa'i, tidak dirubah. Hanya saja hukumnya makruh dan bukan suatu yang baik. Masa kejar-kejaran? Ya mungkin lagi senang atau bagaimana atau lupa kejar-kejaran. Baik, catatan. Biasanya lagi-lagi kalau ada catatan ini biasanya ada kesalahan di sana. Saat melakukan sa'i seseorang tidak disyaratkan bersuci supaya tidak bingung.
Waktu Anda sa'i boleh Anda tidak punya wudu, bahkan haid pun boleh. Atau tidak harus punya wudu, bahkan dalam keadaan haid pun diperkenankan. Catatan kedua, dalam mazhab Syafi'i, sa'i diperkenankan menggunakan kendaraan, biarpun dalam keadaan sehat, tetapi lebih baik dengan berjalan kaki. Ya, jelas ya, jalan kaki. Kalau memang tidak keadaan uzur pun, mungkin malas, ya ibadah kok malas. Ya namanya orang, mungkin dia capek, atau mungkin sudah mengulang-ulang umroh, sehingga dia capek kalau umroh lagi, waduh mau nemeni orang dan sebagainya, sudahlah, daripada nganggur saya mau tawaf kemudian sa'i pakai kendaraan. Ya sah saja. Selagi sah ya sah. Kan tapi tetap lebih baik adalah dengan cara berjalan. Kemudian catatan selanjutnya. Adapun dalam mazhab Hanafi dan Maliki, sa'i dengan kendaraan tanpa udzur dianggap sah, tetapi harus menyembelih 1 ekor domba. Berarti untuk menjadi sah nyembelih 1 domba. Lebih bagus. Tambahin sedekah lagi. Bagi yang mampu oke, yang nggak mampu bingung nanti. Dan dalam satu riwayat dari Imam Ahmad, sa'i dengan mengendarai kendaraan tanpa udzur adalah tidak sah. Supaya tahu saja. Berarti sebisa mungkin tetap jalan. Sehingga ada orang negur, orang sehat kok pakai motor, nggak boleh, bisa jadi. Karena dalam mazhab Hambali, riwayat Imam Ahmad, yang sehat tidak sah menggunakan kendaraan dalam sa'i. Baik. Kemudian ada kesunahan di dalam sa'i. Menyambung antara putaran yang pertama dengan putaran selanjutnya. Artinya antara satu putaran dengan putaran berikutnya hingga akhir tidak terputus. Kalaupun terputus maka sa'inya tetap sah. Misalnya waktu sa'i di pertengahan pengen nongkrong dulu, minum teh, ya sah. Misalnya sa'inya baru 1 putaran, kemudian dia ingin ke toilet atau dia ingin makan terlebih dahulu, hal itu tetap dianggap sah, tinggal menyempurnakannya. Tinggal menyempurnakan sisa putaran yang belum dilaksanakan. B. Menyambung antara tawaf dengan sa'i. Artinya setelah tawaf bersegera melakukan sa'i sambung. Biarpun nggak sambung boleh. Habis tawaf istirahat dulu, nginep semalam karena capek, boleh. C. Ittiba, yaitu buka pundak kanan dan menutup pundak kiri. Hal ini disunahkan dalam semua sa'i dari awal sampai akhir. Itulah mazhab Syafi'i. Kami beri catatan kaki karena sebetulnya masuk catatan seharusnya. Tapi catatan kaki. Ini ada, di dalam catatan sudah kami sebutkan. Catatan, perlu diketahui bahwasanya ittiba tadi, hal ini terdapat dalam mazhab Syafi'i. Sementara dalam mazhab Maliki tidak dianjurkan untuk buka pundak kanan. Ittiba waktu sa'i, mazhab Malik tidak. Maka kalau Anda berittiba waktu Anda sa'i, biasanya ada negur, suruh nutup. Dan saya berapa kali suruh tutup. Dan begitu memaksanya, karena dia mazhab Maliki. Makanya Anda perlu punya wawasan, kalau ternyata ada orang yang menyuruh Anda menutup, ya Anda tetap punya prinsip mazhab Syafi'i, tetap disunahkan Anda ittiba, membuka pundak kanan, menutup pundak kiri. Biarpun ada orang narik, biarkan mereka. Karena ini perbedaan mazhab dalam mazhab. Baik, kemudian maka yang sedang melaksanakan umroh dan buka pundak kanan, biasanya ada orang yang menegur agar kita menutup pundak kita. Ada. Dan kami pengalaman tidak tahu berapa kali itu. Akan tapi pilihannya tetap pada keyakinan kita untuk mengamalkan atau untuk tidak mengamalkannya. Kalau Anda Syafi'i, amalkan. Tiba. Kalau tidak apa-apa. Jadi dipermudah. Yang penting Anda punya wawasan. Baik. Ini saja mungkin akan ya kita lanjutkan setelah ini, insyaallah. Baik, syukuran jazilan ya atas penjelasannya. Baik, jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetap di Halaqah Fajar. Ukiran inspirasi sang maestro dipadu teknik desain modern. Tempaan keterampilan ahli tenun BHS membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship. Alhamdulillah masih bersama kami di program spesial Halaqah Fajar. Dan kita sudah membaca tentang kesunahan dalam sa'i. Yang poin pertama menyambung antara putaran yang pertama dan putaran selanjutnya, menyambung antara tawaf dan sa'i, dan ketiga ittiba. Masuk ke poin yang keempat, yaitu bagi kaum pria disunahkan untuk sedikit naik ke atas bukit Sofa. Dan kepada Buya kami persilakan. Bismillah. Kesunahan selanjutnya adalah
sedikit naik ke Bukit Sofa bagi kaum pria. Adapun bagi kaum wanita tidak, karena wanita adalah dijaga aurat, kehormatan, supaya tetap wanita ini adalah jangan sampai menjadi mengundang perhatian kaum pria. Kalau naik nanti jadi perhatian sehingga orang mengarah pandangannya kepada mereka. Kurang lebihnya dalam segala kehidupan wanita dimuliakan dengan cara seperti itu. Kami tuliskan di sini bagi kaum pria disunahkan untuk sedikit naik ke atas Bukit Sofa dan Marwah yang tingginya setara tinggi manusia pada umumnya, yakni 170 cm. Ini adalah gambaran di masa dulu. Gambaran di masa dulu. Ada hamparan, ada bukit seperti itu. Adapun saat ini bukit tersebut sudah hampir tidak terlihat. Hampir terlihat. Berarti ini kesunahan yang hanya disebut dalam kitab-kitab fikih. Sekarang sudah, apalagi yang tingkat atasnya. Jadi tanpa naik pun sudah di atas. Jadi ini ada gambaran Bukit Sofa dan Marwah pada zaman-zaman dahulu. Zaman sekarang sudah hampir tidak terlihat. Intinya kita berusaha ke tempat yang paling tinggi sebelum batas. Maka itu tentunya yang paling bagus untuk buktikan kalau kita sudah naik. Kalaupun tidak, cukup belokan itu sudah masuk itu. Tapi kalau naik sedikit, karena ada agak miring ke atas itu, yaitu adalah tempat yang lebih tinggi. Diduga itulah yang disebut tempat untuk naik sedikit di atas Bukit Sofa. Kemudian kesunahan selanjutnya adalah bagi kaum wanita, seandainya ketinggian bukit itu masih terlihat, ketinggian bukit itu masih terlihat, maka tidak disunahkan untuk naik kecuali dalam keadaan sepi, tidak berdesak-desakan dan tidak berdesak-desakan dan tidak banyak kaum pria di atasnya. Itu adalah laki-laki ke zaman dulu. Kesunahan selanjutnya adalah disunahkan bagi kaum pria yang menaiki Bukit Sofa dan Marwah untuk menghadap ke kiblat sejenak kemudian membaca doa-doa. Perbedaan antara kaum pria dengan kaum wanita tergambar jika kita kembali pada zaman dahulu sebelum tempat sa'i dirapikan seperti saat ini. Adapun saat ini karena ketinggian tempat sa'i tersebut sudah hampir tidak terlihat, apalagi jika berada di tempat sa'i yang tingkat atas, maka tidak ada perbedaan antara pria dan wanita. Semuanya rata. Seperti itu. Berjalan dengan lebih cepat dan bersemangat bagi kaum pria di antara dua tanda lampu hijau. Yang demikian itu disunahkan dalam semua putaran. Jadi kalau kita dari Bukit Sofa lagi mau turun, mau berjalan, nanti ada lampu hijau yang pertama, kemudian setelah itu ada lampu hijau yang kedua. Begitu juga dari Bukit Marwah, nanti terus berjalan, ketemu lampu hijau yang pertama, lampu hijau yang kedua. Jadi antara lampu hijau yang pertama dan yang kedua ini disunahkan bagi kaum pria untuk lari-lari kecil. Tolong wanita tidak ikut-ikutan. Cuman ya namanya orang awam barangkali karena tidak ada bimbingan, itu wanita banyak ikut lari-lari di sana. Dan mohon maaf, lari wanita dengan gerakan-gerakan yang tidak wajar, cepat, tentu ada hal-hal yang kurang elok dipandang. Artinya kaum wanita tidak usah ikut lari-lari dan tidak disunahkan. Tidak disunahkan, baik kaum pria saja. Dan dalam madhab kita ada semua putaran, 7 putaran semuanya. Kapan kita menemukan lampu hijau, maka kita antara lampu hijau ke lampu hijau kita lari-lari kecil. Baik, kemudian disunahkan dalam keadaan bersuci, tidak wajib, tapi disunahkan. Dalam keadaan haid boleh, tidak punya wudhu boleh, disunahkan dalam keadaan bersuci. Disunahkan ketika setelah tawaf, artinya urutannya setelah tawaf langsung. Habis tawaf langsung itu disunahkan. Sudah kami sampaikan kemarin, kalaupun tidak barangkali namanya energi, tenaga, capek, habis tawaf, capek, istirahat dulu semalam boleh. Cuman yang baik adalah habis tawaf bisa langsung sa'i. Oke. Kemudian selanjutnya adalah tahallul. Tahallul itu seperti kalau dalam salat ada takbiratul ihram, taharrum, menjadikan sesuatu yang semula halal jadi haram. Sekarang yang semula haram menjadi halal. Ya, semula tidak boleh menjadi boleh. Hubungan suami istri tidak boleh saat ihram, sekarang tahallul menjadi boleh. Rukun haji yang kelima adalah tahallul. Tahallul juga merupakan rukun
umroh sekaligus amalan terakhir dalam rangkaian manasik atau amalan haji dan umroh dengan motong rambut minimal 3 helai rambut. Selain itu, minimal 3 helai rambut. Selain itu, tahallul bagi kaum pria dianjurkan menghabiskan seluruh rambut kepalanya, dibotakin. Sementara bagi kaum wanita cukup memotong sedikit dari rambutnya. Dan tidak dianjurkan bagi wanita bertahallul dengan menghabiskan rambut kepalanya. Cukup wanita motong sedikit saja. Dan yang perlu diperhatikan di saat semacam ini, bagi wanita yang ingin memotong rambutnya, hati-hati. Jangan terlihat di depan kaum pria yang bukan mahramnya, bukan suaminya, bukan adiknya, bukan bapaknya, bukan anaknya. Sebab rambut wanita adalah aurat. Ada sebagian wanita terlalu polos, lihat di pojok langsung dibuka begitu rambutnya. Nggak boleh. Itu haram, dosa. Kemudian syarat rambut yang dipotong dalam tahallul adalah rambut kepala. Dan yang dimaksud rambut kepala artinya rambut yang tumbuh di bagian kepala. Hal ini tidak bisa diganti dengan rambut kumis, rambut jenggot, atau rambut yang tumbuh di badan selain kepala. Jelas rambut kepala yang tumbuh di kepala. Adapun dalam masalah tahallul, sebagian ulama menjadikan tahallul dan memotong rambut adalah 2 rukun. Antara tahallul sendiri, niat untuk keluar dari ihram, dan motong rambut itu sendiri adalah amalan. Jadi 2 amalan. Sebagian lagi menjadikan tahallul dan motong rambut 1 rukun, yaitu tahallul dengan cara memotong rambut. Ini perbedaan yang nggak penting. Artinya ada yang mengatakan bahwasanya tahallul itu sendiri niat untuk keluar dari ihram, kemudian memotong rambut, jadi ada 2. Sebagian mengatakan yaitu keluar daripada ihram dengan cara potong rambut. Tidak perlu diperdebatkan masalah yang semacam ini, karena caranya hasilnya juga sama, potong rambut dengan tahallul dengan potong rambut untuk tahallul, seperti itu. Kemudian tahallul di dalam haji, ada umroh, ada haji. Tahallul di dalam haji ada 2 macam, tahallul asghar dan tahallul akbar. Ada tahallul asghar, tahallul akbar. Tahallul asghar kecil, asghar itu kecil, akbar besar. Tahallul asghar adalah tahallul yang menjadikan pelaksana haji boleh melakukan segala sesuatu yang semula diharamkan saat ihram menjadi diperbolehkan. Semuanya boleh. Kalau sudah tahallul yang semula nggak boleh potong rambut, nggak boleh pakai wangian, nggak boleh, jadi boleh. Semuanya muharramatul ihram, yang diharamkan saat ihram. Nanti insyaallah, muharram ihram belum ya? Yang diharamkan saat ihram itu menjadi boleh gara-gara tahallul. Tapi disebut tahallul asghar karena semuanya boleh kecuali hubungan suami istri masih belum boleh. Nah, kecuali hubungan suami istri belum boleh. Tahallul asghar ini bisa dilakukan setelah melakukan 2 dari 3 amalan haji. Jadi kapan seorang haji, pelaksana haji sudah melakukan 3 hal ini, maka dia sudah langsung disebut sebagai orang yang telah tahallul asghar. Artinya boleh pakai baju berjahit, boleh pakai minyak wangi dan seterusnya. Kecuali hubungan suami istri nggak boleh. Apa 3 amalan tersebut? Kalau dia sudah melempar jumrah aqabah, kemudian memotong rambut, tawaf ifadah yang diikuti sa'i. Ini adalah namanya tahallul asghar. Jika seseorang telah melempar jumrah aqabah dan mencukur rambut atau jumrah aqabah dan tawaf ifadah, maka dia telah melakukan tahallul asghar. Melakukan 2 dari 3, maksudnya kan 3. Jadi amalan haji itu kalau 3 semuanya akbar. Jadi ada yang memotong jumrah aqabah, melempar jumrah aqabah, kemudian memotong rambut, kemudian tawaf ifadah yang diikuti sa'i bagi yang belum sa'i. Jika sudah melakukan 2, maka dia sudah tahallul asghar, 2 dari 3. Anggap saja dia setelah melempar jumrah aqabah memotong rambut. Setelah melempar jumrah aqabah potong rambut, bisa? Supaya dia mungkin pikir biar nyaman pakai baju. Mungkin bajunya sudah capek dan pakai minyak wangi biar harum, dia orang biasa harum. Langsung setelah melempar jumrah aqabah potong rambut. Jadi melakukan 2. Namanya tahallul asghar. Atau terserah. Mungkin jumrah aqabah atau jumrah aqabah belum. Tawaf ifadah sama motong rambut. 2. Yang penting 2 daripada 3 ini.
maka dia disebut sebagai tahallul asghar. Adapun tahallul akbar, ya, ini juga masalah tahallul asghar ini mungkin jarang dicermati ya, bahwa mungkin orang karena tidak mengerti. Jadi mungkin ini kemudahan juga supaya dia lebih nyaman setelah itu, habis dari wukuf di Arafah, kemudian dia mengambil batu di Musdalifah, paginya dia masuk Mina, melebar jumrah Aqabah, setelah itu boleh tahallul asghar. Biar bebas praktis. Baru nanti pergi ke Mekah untuk ngambil tawaf ifadah. Setelah tawaf ifadah, sa'i, 3 semuanya berarti sudah akbar. Adapun tahallul akbar adalah tahallul yang menjadikan pelaksana haji boleh melakukan segala sesuatu yang semula diharamkan saat ihram, termasuk hubungan suami istri jadi boleh. Tahallul akbar dalam mazhab Syafi'i adalah setelah melakukan 3 amalan haji. Setelah melebar jumrah Aqabah, memotong rambut, tawaf ifadah, diikuti sa'i. Kalau yang belum sa'i, yang sudah sa'i nggak perlu. Yang sudah sa'i waktu tawaf kutub. Jadi ini adalah sudah namanya tahallul akbar, selesai. Jika seseorang telah melakukan 3 hal tersebut, maka ia telah tahallul akbar tuntas. Boleh hubungan suami istri bebas. Tinggal nanti melempar jumrah. Yang pertama, kedua jumrahnya, wusta, dan yang lainnya, itu adalah nanti nyusul. Nanti akan kita sebutkan. Kan di hari berikutnya. Dari tasrek yang pertama, tasrek yang kedua, dan tasrek yang ketiga. Baik, kemudian kesunahan dalam tahallul haji. Tahallul haji dulu. Terdapat kesunahan dalam bertahallul. Waktu tahallul haji ada kesunahannya. Ada kesunahan tahallul haji. Pertama, menghadap kiblat. Jadi kalau sudah sa'i biasanya, habis sa'i itu di Bukit Marwah itu terakhir sa'i. Safa Marwah. Kemudian menghadap ke kiblat, potong rambut. Sehingga di ujung sana banyak orang potong rambut. Banyak orang potong rambut, ya, di ujung. Biasanya di sana. Kalaupun nggak punya gunting, bisa sampai di hotel. Nah, kalau di hotel susah ngadap kiblatnya, ya tetap bisa ngadap kiblat karena seperti orang sholat. Kemudian memulai dari bagian kanan dan diakhiri dengan bagian kiri. Kalau harus potong rambut habis, kanan kiri. Tayamun dulu, kanan dulu. Bagi kaum pria mencukur seluruh rambut kepala, ini sunnah. Bagi kaum wanita potong rambut minimal sebesar ujung jari. Sebentar ujung jari potong krek, gitu. Di dalamnya ada. Dan yang terakhir, bagi yang tidak punya rambut disunahkan menjalankan silet atau pisau cukur seperti mencukur rambut di atas kepalanya, dijalankan saja. Itu sunnah. Baik, ini adalah kesunahan di dalam tahallul. Kemudian waktu untuk melaksanakan tahallul haji, waktu tahallul adalah saat memasuki pertengahan malam hari raya kurban. Jadi pertengahan hari raya kurban itu bisa disebut sebagai waktu tahallul. Makanya ada orang dari wukuf di Arafah, kemudian dia langsung tawaf ifadah, kan boleh. Sebab tawaf ifadah waktunya adalah setelah malam tiba, pertengahan. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Langsung tawaf ifadah. Habis tawaf ifadah dia tahallul, potong, tahallul asghar. Ya kan waktunya. Sebelum melebar jumrah Aqabah. Nah. Kemudian tahallul umumnya tahallul dilakukan setelah tawaf ifadah. Umumnya tahallul dilakukan setelah tawaf ifadah umumnya. Cuman bisa sebelum tawaf ifadah, yaitu setelah melebar jumrah Aqabah. Tahallul asghar. Umumnya dilakukan setelah tawaf ifadah. Yaitu biasanya rutinnya dari wukuf di Arafah, pergi ke Mina melebar jumrah, setelah itu pergi ke Mekah, tawaf ifadah sama sa'i, selesai tahallul. Umumnya seperti itu. Cuman yang tidak umum ini ya karena mungkin tidak punya ilmu, sehingga hampir tidak pernah ada dari wukuf di Arafah, kemudian melebar jumrah Aqabah, setelah itu dia tahallul, memotong rambut, tahallul asghar. Ini ada. Cuman barangkali mungkin selama ini ya tidak banyak yang ambil itu. Tapi harus ketahui ini ilmu. Kemudian tahallul bisa dilakukan setelah wukuf di Arafah, lalu melempar jumrah Aqabah, kemudian nyembelih kambing sebelum tawaf ifadah. Cara ini dianggap lebih bagus dalam mazhab Syafi'i. Karena dianggap perjalanan itu capek sekali. Jadi langsung dari wukuf di Arafah langsung melempar jumrah Aqabah, selesai. Potong rambut, tahallul asghar. Nah, ini adalah mazhab Syafi'i karena itu adalah meringankan, karena betul namanya haji itu berat sekali. Berat sekali haji. Apalagi kalau hajinya ifrat yang dianggap sebagai lebih bagus. Hajinya masakin, haji orang melarat.
Haji ifrad itu dari awal datang sudah pakai baju ihram, bisa berhari-hari. Kalau tamattu kan enak, habis masuk melakukan umrah, leha-leha nyantai pakai baju bebas, waktu wukuf di Arafah dia niat haji, selesai. Nah, tapi ini haji tamattu, haji ifrad, haji dulu baru nanti umrah. Makanya haji ini kadang-kadang panjang kisahnya, belepotan. Makanya dianjurkan kalau bisa nih, hubungannya dengan itu juga. Artinya biar segera tuntas karena ifrad, habis itu selesai. Potong rambut biar bebas pakai baju yang bersih. Kemudian waktu untuk melaksanakan tahallul haji, tempat untuk melaksanakan tahallul haji. Tempat tahallul haji bisa di mana saja, akan tapi yang paling utama adalah Mina. Nah, laki-laki dihubungkan dengan sebelumnya. Sunnahnya adalah sebelum tawaf ifadah, yakni setelah melempar jumrah Aqabah, maka ya tempatnya di Mina. Yaitu setelah melempar jumrah Aqabah. Bisa juga dilakukan di tempat sa'i setelah melakukan sa'i. Baik, ini adalah ya pemahaman, ini ilmu yang harus barangkali sempat, semoga bisa melaksanakan ibadah haji. Anda boleh milih. Anda pengen setelah melempar jumrah Aqabah, saya pengen potong rambut deh. Setelah bebas nyantai. Coba nanti resikonya kalau tawaf ifadah barangkali tidak boleh di dalam karena tidak pakai baju ihram. Baik. Kemudian catatan dalam haji, hal yang harus dilakukan dengan tertib adalah: 1. Mendahulukan niat ihram haji daripada rukun yang lainnya. Ihram dulu. 2. Mendahulukan wukuf daripada tawaf ifadah. Wukuf dengan tawaf ifadah ya memang harus duluan wukufnya. Tawaf ifadah. Bagi yang belum sa'i setelah tawaf qudum, maka tawaf ifadah harus didahulukan sebelum sa'i. Harus. Kalau sa'i setelah tawaf qudum selesai, nggak pakai sa'i lagi. Tapi yang belum sa'i waktu tawaf qudum, maka ya harus setelah tawaf ifadah baru sa'i. 4. Diperbolehkan mendahulukan sa'i sebelum wukuf haji. Mendahulukan sa'i sebelum wukuf itu ada, yaitu sesudah tawaf qudum. Jadi dari Indonesia sampai ke pesawat langsung tawaf qudum sekaligus sa'i. Baru setelah itu wukuf di Arafah. Seperti itu. Kemudian yang kedua terakhir adalah tahallul untuk umrah. Dalam umrah hanya ada satu tahallul, yaitu di saat seorang pelaksana umrah selesai melaksanakan tawaf, kemudian sa'i, dan setelah itu melakukan tahallul. Jadi ini adalah tahallulnya umrah. Itu hanya ada satu tahallul, tidak ada tahallul yang kedua. Jadi biasanya umumnya seorang yang melaksanakan umrah ya sederhana, dari ihram tawaf 7 kali, kemudian setelah itu sa'i 7 kali, setelah sa'i potong rambut, selesai. Tahallulnya hanya ini saja. Di dalam ihram umrah tidak ada istilahnya tahallul haji atau tahallul asghar dan tahallul akbar, seperti itu. Masya Allah. Baik, jazakallah katsiran atas penjelasannya Bu ya. Dan insya Allah kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Halaqah Fajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Sangat kami cintai para perindu kemuliaan, perindu ridha Allah, wabil khusus yang di sekitar Cirebon, Indramayu, Kuningan, Brebes. Kami ajak Anda untuk bisa buka bersama di pesantren Al-Bahjah Pusat. Insya Allah akan dilaksanakan tanggal 17 Ramadan atau 17 Maret, dimulai dari jam 4 sore majelis, sekaligus nanti menyambut jam buka dengan zikir-zikir dan yang lainnya, berdoa. Bagi yang ingin berpartisipasi, ayo bergabung menjadi orang yang ikut berbuka dan juga melayani orang yang berbuka, sehingga lengkap, bukan sekedar Anda berbuka tapi melayani orang berbuka.
iftar, memberikan buka kepada orang lain. Salurkan rezeki Anda bismillah ke BSI nomor rekening 75122222182 atas nama Al-Bahjah Event. Dan jangan lupa sampaikan kepada yang lainnya, ajak yang lainnya. Karena Allah, nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih bersama kami di program spesial Halaqah Fajar. Hadirin pemirsa Al-Bahjah TV, pendengar setia Radioku Network dimanapun Anda berada. Alhamdulillah setelah kita dengarkan penjabaran dari guru kita tercinta Buya Yahya mengenai tahallul dan kesunahan-kesunahannya. Dan di segmen ketiga ini kita akan minta kesimpulan dari guru kita tercinta Buya Yahya. Silakan. Baik, sebelumnya ada ini bab selanjutnya tentunya. Ini kewajiban dalam haji dan umroh. Jadi nanti ada dalam haji dan umroh ada kewajiban. Kalau kemarin tentang rukun. Rukun adalah hal yang harus. Jika tidak dilakukan tidak sah hajinya. Kalau kewajiban bisa diganti dengan hal yang lain. Nanti ada di dalam bab haji dan umroh terdapat perbedaan antara rukun dan yang wajib. Dengan yang wajib ada perbedaan. Semuanya memang harus dilaksanakan. Jika ditinggalkan dengan sengaja maka hukumnya dosa. Perbedaannya adalah jika rukun tidak dilaksanakan maka haji dan umrohnya tidak sah. Berbeda dengan wajib. Jika ditinggalkan maka haji dan umrohnya tetap sah. Akan tapi harus ditambal dengan amalan yang lainnya seperti menyembelih kambing, puasa dan lain-lainnya sesuai dengan ketentuan. Dan keseluruhan dari rukun dan wajib harus dilaksanakan. Yang ditinggalkan dengan sengaja maka hukumnya dosa. Ini adalah rukun dan kewajiban. Adapun kewajiban dalam haji ada 5. Kewajiban dalam haji ada 5. Yang pertama, niat ihram di mikot. Bukan niat ihramnya, di mikotnya. Niat ihram adalah rukun. Ihram adalah rukun, tapi di mikotnya. Jadi orang sah kalau ihramnya tidak di mikot sah. Cuman harusnya nyembelih kambing dia. Nah, sah, misalnya lewat lam-lam nggak mau. Dia pengennya nanti aja dekat Arafah sana. Ya sah, tapi Anda dosa. Kenapa Anda melewati mikot, Anda tidak niat? Bicara sah-sah. Makanya yang menjadi wajib di sini adalah di mikotnya, di tempat yang sudah ditentukan. Meninggalkan larangan-larangan dalam ihram. Nanti ada muharramat ihram. Wajib meninggalkan larangan dalam ihram, akan disebutkan nanti apa larangannya. Mabit bermalam di Muzdalifah. Tentu ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang nginap di Muzdalifah. Begitu juga mabit di Mina, nginap di Mina. Kemudian melempar jumroh adalah kewajiban. Kemudian tawaf wada adalah kewajiban, dan di sana ada juga perbedaan ulama tentang tawaf wada. Antara wajib dan sunnah. Baik. Adapun kewajiban di dalam umroh ada 3. Niat ihram di mikotnya. Di tempat mikotnya ini. Yang 2 meninggalkan larangan-larangan dalam ihram, dan yang ketiga adalah tawaf wada. Ini adalah hal yang akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Akan tapi kalau kita kembali kepada sebelumnya, kita harus paham tentang rukun di dalam haji dan umrah. Ya, rukun kalau umrah ya sudah niat ihram, kemudian tawaf, kemudian sa'i, tahallul, sederhana. Kalau di dalam haji niat ihram, ya, wukuf di Arafah, ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, tahallul, selesai. Makanya kami sering sampaikan, kalau manasik zahir itu gampang. Tapi yang penting batinnya itu, kita menghadirkan istilah manasik batin, menata hati. Kalau manasik zahir, coba saja Anda bayangkan, kalau mau umrah itu gampang banget. Saya niat ihram dari Lam-Lam, turun ke hotel, masukkan koper ke kamar, setelah itu saya keluar, saya jalan ke Masjidil Haram, saya bayangin. Saya tawaf 7 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian minggir, naik ke masjid, kemudian masuk ke tempat sa'i, saya sa'i 7 kali, tahallul, selesai, itu gampang. Prakteknya gampang, ikut saja. Biarpun sudah 2 kali, 3 kali, tetap saja bingung tempatnya. Karena begitu ramainya, padatnya manusia. Haji pun juga demikian.
Berpikir bahasanya pokoknya saya niat ihram, saya pokoknya harus wukuf di Arafah, melebar wukuf di Arafah. Kemudian setelah itu saya masalah tawaf ifadah, sa'i. Ini adalah rukun-rukun di dalam haji dan sederhana. Maka yang terpenting dalam melaksanakan ibadah haji adalah apa? Manasik hati, menata hati agar haji kita mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barusan kita baca, kita masuki bab kewajiban. Selain rukun yang disebutkan, tapi kewajibannya harus kita laksanakan. Yang tidak melaksanakannya adalah dosa. Hanya bedanya jika kewajiban itu ditinggalkan, ada penggantinya. Kalau rukun penggantinya ada penggantinya dan menjadi sah. Tapi kalau sudah rukun itu ditinggalkan, maka tidak sah. Nah, ini perbedaannya antara rukun dengan haji. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Amin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan dalam melaksanakan haji dan umrah. Amin. Dan semoga Allah menerima para hujjat, mu'tamirin, amal mereka, sehingga mereka menjadi orang yang kembali seperti orang yang lahir dari perut ibundanya, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazilan kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya atas penjelasannya. Dan alhamdulillah telah berakhir acara kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan bertemu pada esok hari di waktu dan jam yang sama dalam program spesial Halaqah Fajar. Akhirnya saya yang bertugas Muhammad Hibri pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radioku Network. Kami tutup majlis ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BHS, The Art of Craftsmanship. Ukiran inspirasi sang maestro dipadu teknik desain modern. Tempaan keterampilan ahli tenun BHS membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.